Selamat pagi Bapak Ibu dosen berkah dalem. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila di Satuan Pendidikan SMP Negeri 1 Magetan, Provinsi Jawa Timur. Kegiatan proyek penguatan dilaksanakan di luar jam kegiatan, dimaksudkan untuk lebih memperdalam dan menghayati materi pelajaran yang telah dipelajari dalam kegiatan intrakurikuler di dalam kelas. Kegiatan ini dapat dilakukan secara individual maupun kelompok. Ada beberapa bentuk kegiatan penguatan profil pelajar Pancasila di SMP Negeri 1 Magetan. Kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila di SMP Negeri 1 Magetan dilaksanakan pada hari Jumat dan Sabtu per minggunya. Peserta didik harus menyelesaikan 3 tema di tiap semester dengan alokasi waktu 4-5 minggu. Tema yang diambil mengacu pada profil pelajar Pancasila dan penentuan pemilihan tema ditentukan oleh sekolah. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam pelaksanaan dan penilaian. Pelaksanaan proyek tersebut adalah kolaborasi antara beberapa mata pelajaran, namun dengan penilaian yang dari jenis proyek yang berbeda tiap mata pelajaran. Adapun alur tahapan pelaksanaan proyek yang tiap mata pelajaran adalah sebagai berikut. Pertama adalah penentuan tema proyek pelajar Pancasila tiap mata pelajaran dilaksanakan pada saat pembelajaran di kelas. 2. Tiap kelas menentukan tema yang akan dipilih dengan didampingi guru mata pelajaran masing-masing. 3. Guru mata pelajaran saling berkoordinasi untuk menentukan kolaborator yang sesuai. 4. Kelompok mata pelajaran kemudian mendesain proyek yang sesuai dengan tema yang dipilih. 5. Guru mata pelajaran kemudian merancang kisi-kisi materi dan penilaian proyek beserta lembar kegiatan peserta didik. Kegiatan proyek profil pelajar Pancasila dilaksanakan dengan mengacu pada model pembelajaran yang berbasis proyek atau sering dikatakan sebagai PJBL. Berikut ini adalah paparan ringkas berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang dirancang SMP Negeri 1 Magetan. Yang pertama adalah prinsip dan tahapan kegiatan. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5 atau sering dikatakan P5 dilaksanakan dengan mengacu pada prinsip 1. Holistik, 2. Konstekstual, 3. Berpusat pada peserta didik, dan 4 adalah eksplorasi. Dalam melaksanakan penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan tiga tahapan kegiatan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Yang kedua adalah alokasi waktu. Alokasi waktu yang digunakan yaitu adalah mengacu pada keputusan Menteri Pendidikan, Riset, dan Teknologi yaitu nomor 162/M 2021 ini. Proyek adalah sekitar 2-30% dari total jam pelajaran per tahun. Di SMP Negeri 1 Magetan, total waktu untuk proyek adalah 27% per tahun. Pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yaitu sesuai jadwal dengan alokasi waktu untuk satu proyek selama 4-5 minggu. Alokasi waktu tiap proyek per minggunya adalah 3-4 jam dengan 1 jam pelajaran 40 menit. Kegiatan proyek
dilaksanakan pada setiap hari Jumat selama 3 jam dan setiap hari Sabtu selama 7 jam. Dalam satu semester dilaksanakan 3 proyek, sehingga dalam 1 tahun dilaksanakan 6 proyek. Jadi setiap hari Jumat dan Sabtu untuk kelas 7 SMP Negeri Lantan tidak ada pelajaran, tetapi ada diganti dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga adalah pemilihan tema kegiatan. Tema yang dipilih ada 6 tema, yaitu gaya hidup berkelanjutan, Bhinneka Tunggal Ika, suara demokrasi, kearifan lokal, berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI. Yang terakhir adalah bangunlah jiwa dan raganya. Yang keempat, penentuan topik dan sasaran dimensi P5. Berdasarkan tema umum, maka ditentukan pilihan tema spesifik seperti yang tercantum. Nanti seperti yang saya jelaskan nanti di semester 1, tema umum adalah suara demokrasi. Topik bentuk kegiatan, penyusunan pengurus kelas, pembuatan tata tertib kelas, kesepakatan kelas. Sasaran P3-nya adalah kreatif, inovatif, bernalar kritis. Kolaborasi mapelnya adalah PPKN, PJOK, matematika, dan TIK. Yang B, gaya hidup berkelanjutan. Topik bentuk kegiatan adalah penanaman pohon di sekitar sekolah, penanaman bunga kelas, pengelolaan sampah. Sasaran P3-nya adalah mandiri, kreatif, gotong royong, beriman dan bertakwa, bernalar kritis. Kolaborasinya adalah IPA, IPS, agama, dan BK. Yang C adalah Bhinneka Tunggal Ika. Topik bentuk kegiatannya adalah branding kelas, 1 negara, 1 provinsi. Jadi setiap kelas diisi 1 negara, 1 provinsi. Kemudian penggunaan bahasa negara dalam ruang publik. P3 yang disasar adalah berkebinekaan global. Kolaborasi antar mapel melibatkan seni budaya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jawa. Itu untuk semester 1. Untuk semester 2, temanya adalah kearifan lokal. Topik bentuk kegiatannya membuat anyaman bambu bersama masyarakat Desa Sumber Agung, Larung Tumpeng di Telaga Sarangan. Sasarannya adalah mandiri, kreatif, beriman, dan bertakwa. Kolaborasi mapelnya adalah PPKN, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Bahasa Jawa. Yang B, berrekayasa dan berteknologi untuk membangun negeri. Bentuk kegiatannya menciptakan teknologi yang tepat, yang sederhana, dan tepat guna. Kemudian P3-nya adalah mandiri, kreatif, bernalar kritis. Kolaborasi mapelnya adalah IPA, IPS, agama, BK. Yang terakhir adalah bangunlah jiwa dan raganya. Bentuk kegiatannya adalah tari kreasi, senam kreasi. Pelayanan kesehatan posyandu terpadu. P3-nya adalah mandiri, kreatif, gotong royong, beriman, dan bertakwa. Kolaborasi antara mapelnya adalah PJOK, matematika, seni budaya, dan TIK. Kemudian setiap proyek dilaksanakan dengan alur proyek sebagai berikut. Yang pertama adalah pengenalan. Artinya ini adalah mengenal dan membangun kesadaran peserta didik terhadap tema yang sedang dipelajari. Yang kedua adalah kontekstualisasi, menggali permasalahan di lingkungan sekitar yang terkait dengan topik pembahasan. Yang ketiga adalah merumuskan peran yang dapat dilakukan melalui aksi nyata. Yang keempat adalah refleksi, menggenapi proses dengan berbagai karya serta melakukan evaluasi dan refleksi. Yang kelima, menggenapi proses dengan berbagai karya serta melakukan evaluasi dan refleksi. Dan yang keenam, yang terakhir adalah gebyar.
Perayaan belajar adalah kegiatan di mana peserta didik dapat menampilkan proses dan produk hasil belajarnya dalam sebuah acara yang melibatkan berbagai pihak sebagai partisipan. Pihak tersebut bisa dimulai dari orang tua dan keluarga lainnya, pendidik dan staf satuan pendidikan hingga masyarakat umum atas nama individu, instansi, atau komunitas tertentu. Maka di dalam setiap setelah kegiatan, maka diadakan gebyar, kegiatan preserensi di setiap 6 bulan, 3 bulan sekali diadakan gebyar P5. Demikian Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, untuk gebyarnya saya jelaskan. Untuk suara demokrasi itu gebyarnya adalah pada bulan Desember. Untuk gaya hidup berkelanjutan gebyarnya bulan Desember. Untuk Bhinneka Tunggal Ika gebyarnya di bulan Desember. Ini masih untuk semester 1. Kemudian untuk kearifan lokal ini gebyarnya di bulan Juni. Kemudian berrekayasa dan berteknologi ini gebyarnya bulan Juni. Bangunlah jiwa dan raga